Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita masuk ke pelajaran 5 mengenai Rasul Allah idolaku. Pertemuan pertama kita akan membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Daud. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Lalu yang kedua adalah menerapkan sikap-sikap terpuji Nabi Daud. Namun alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Kita akan membahas mengenai pengertian Nabi dan Rasul. Apa sih Nabi itu? Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat untuk dirinya sendiri atau diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang sudah bertauhid atau melanjutkan syariat yang sudah ada pada Nabi sebelumnya. Contohnya adalah Nabi Sulaiman yang meneruskan syariat Nabi Daud. Lalu Rasul apa? Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menyelisihinya. Contohnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa sih persamaan dari Nabi dan Rasul itu? Persamaannya adalah sama-sama utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib umat Islam imani atau ketahui. Siapa saja sih 25 Nabi dan Rasul itu? Ini dia. Nah, mari kita dengarkan lagu mengenai 25 Nabi dan Rasul. Boleh ikut bernyanyi ya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khotimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, pelajaran kita kali ini akan membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kisah Nabi Daud yang diberikan kitab Zabur Allah abadikan dalam Al-Quran, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat ke-55. Selanjutnya ada juga keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Apa saja sih?
Yaitu yang pertama adalah mendapat mukjizat berupa kitab Zabur. Tadi sudah dibahas ya pada slide sebelumnya. Ada pada ayat atau Quran surat Al-Isra ayat ke-55. Lalu yang kedua adalah pagi dan senja gunung serta binatang mengikuti tasbih Nabi Daud. Lalu Nabi Daud juga memahami bahasa burung-burung. Selain itu, Nabi Daud selalu menang dari semua lawannya. Kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Selanjutnya, beliau menduduki takhta kerajaan selama 40 tahun. Kemudian, di antara mukjizat yang lain adalah beliau dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian si besi itu mampu dibuat menjadi baju besi tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Baju besi itu dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizat ini disebutkan dalam Quran surat As-Saba ayat 10-11 serta Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Yang selanjutnya yaitu Nabi Daud memiliki kekuatan ibadah yang hebat. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun. Yaitu sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, berselang-seling. Ini bisa disebut juga puasa Daud atau kita biasa menyebutnya puasa Daud. Serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa, dia tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Keistimewaan lainnya yaitu beliau memiliki suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Nah, demikianlah keistimewaan dari Nabi Daud alaihissalam. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian perhatikan ilustrasi video kisah Nabi Daud alaihissalam berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusya. Yusya merupakan pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun yang taat. Semasa hidupnya, ia berusaha untuk meneruskan ajaran nabinya. Namun, setelah Yusya wafat, kaum Bani Israel kembali pada kesesatan. Di tengah-tengah kaum yang sesat, Allah mengutus Nabi Samuel. Di masa kepemimpinan Nabi Samuel, kaum Bani Israel berhasil disatukan. Perbudakan, pemerasan, dan penindasan sudah jauh berkurang. Nabi Samuel lantas mengangkat Talut menjadi seorang raja. Talut adalah seorang pemuda yang taat beribadah sesuai ajaran Nabi Musa. Setelah diangkat menjadi raja, Talut menghimpun kekuatan Bani Israel. Ia menyerukan kepada rakyatnya untuk bergabung menjadi prajurit kerajaan. Seruan Raja Talut sampai di kota Bethlehem, tempat tinggal Daud kecil. Daud kemudian bergabung sebagai prajurit Bani Israel. Saat itu, usia Daud masih belasan tahun, dan senjata andalannya hanyalah ketapel yang biasa ia gunakan untuk menggembala domba. Sesungguhnya, Daud masih keturunan Nabi Yakub. Suatu ketika,
kaum Bani Israel berperang dengan kaum Palestina. Sebelum berangkat ke medan tempur, Raja Talut berpesan, jika nanti menemui sungai, janganlah meminum airnya. Bagi siapa yang melanggar, maka ia tidak termasuk pengikut Raja Talut. Saat pasukan itu menemui sebuah sungai, sebagian besar prajurit langsung minum air sungai itu. Sebagian lainnya tetap mematuhi larangan sang raja. Daud termasuk dalam orang-orang yang mematuhi raja mereka. Saat mereka menyeberangi sungai, orang-orang yang telah meminum air sungai itu langsung melemah dan patah semangat. Sedangkan mereka yang menuruti perintah raja tetap bersemangat tinggi dan siap untuk berperang. Daud bertempur dengan gagah berani. Batu-batu dari ketapelnya berhasil merobohkan banyak sekali musuh. Bahkan ketapel Daud berhasil melumpuhkan raja musuhnya, sehingga ia pulang sebagai pahlawan perang. Atas keberhasilannya mengalahkan raja musuh, Daud diangkat sebagai panglima perang meskipun ia masih kecil. Seiring waktu, Daud semakin populer di kalangan kaum Bani Israel. Hal ini sempat membuat Raja Talut membenci Daud dan berniat untuk mencelakakan Daud. Ia takut jika Daud merebut tahtanya. Jauh setelah Raja Talut wafat, kerajaan Bani Israel dipimpin oleh anak Raja Talut. Ia memimpin dengan tidak adil. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam kerajaan. Banyak di antara rakyat Bani Israel menghendaki Daud menjadi raja. Maka diangkatlah Daud sebagai raja. Ia memerintah dengan sangat adil. Sifat Daud yang santun semakin membuat rakyat menyukainya. Selain sebagai raja, Daud juga diangkat sebagai nabi Allah. Nabi Daud diberi banyak mukjizat oleh Allah. Di antaranya adalah mampu memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, dapat melunakkan besi dengan tangan kosong, dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, dan mukjizat yang paling besar adalah diberikannya kitab Zabur sebagai tuntunan dan pedoman dalam beribadah kepada Allah. Sumber dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Setelah kalian menonton video tayangan tersebut dan mendengarkan penjelasan singkat dari Bapak, maka dapat disimpulkan sikap teladan kisah dari Nabi Daud ini. Yang pertama adalah beliau pemberani dan pantang menyerah. Tadi dalam cerita beliau melawan raksasa yang besar ya, yang bertubuh besar atau manusia yang bertubuh besar. Beliau tidak sedikit pun takut, tapi dia berani serta pantang menyerah hingga mengalahkan raksasa itu. Yang kedua adalah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, ibadah Nabi Daud ini sangat luar biasa ya. Dan yang terakhir adalah beliau jujur, amanah, rendah hati, serta tidak sombong. Walaupun beliau raja, beliau kuat, beliau taat beribadah, beliau tidak sedikit pun menyombongkan diri. Malah sebaliknya beliau rendah hati, jujur, serta amanah. Nah, semoga sikap teladan kisah Nabi Daud alaihissalam ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah materi hari ini mengenai kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil ibroh, pelajaran atau hikmah dari kisah tersebut ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.